tabi'ahum bi ihsanin ma ta'aqabal malawan thumma ma ba'd fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya sungguh banyak, tak terkira, tak terhitung, tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kalian tidak mampu menghitungnya. Cuman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bersyukur, Allah menambah dan maha berterima kasih. La in syakartum la azidannakum. Kalian bersyukur, maka aku tambah nikmatku kepadamu. Dan salah satu cara bersyukur kita adalah hadirnya kita di tempat yang Allah undang kita selalu kepadanya. Dalam sehari semalam 5 kali ya kita diundang ya. Itu luar biasa. Undangan dari yang maha kuasa. Dan siapapun yang datang, semuanya beruntung. Datang bawa hutang, pas pulang sudah dibayarkan dan diputihkan. Kan dosa-dosa itu kan hutang. Pas kita pulang dari sini, maka dilunasi hutang-hutang dosa kita. Wassalawatul khams kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu adalah menjadi penebus, penghapus dosa-dosa di antaranya selama dihindari dosa-dosa besar. Dan dosa besar pun prosedurnya mudah, yaitu dengan bertaubat kepadanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hati kita senantiasa pula hati yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diiringi dengan amalan-amalan kita. Setelah sholat maghrib, kita lanjutkan pula dengan kajian yang dibanggakan Allah di depan para malaikat. Kalau udah sering kita dibanggakan depan malaikat, pas naik ke atas tak kena ada ikon yang tu hadir kajian tahu kan? Sebab ada utusan-utusan Allah yang datang mencari-cari tempat-tempat pengajian, dan bila sampai mereka duduk bersama kita. Ya jo, duduk bersama kita, dan mereka lah yang nanti akan menyampaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lebih tahu tentunya. Tapi prosesi disebut itu membuat kita berbahagia dan senang. Kenapa tidak? Karena di depan malaikat disebut, pasti doanya mustajab untuk kita. Kalau disebut-sebut di depan orang-orang yang doanya tidak dikabulkan, tidak bangga kita, sah? Nah, ma'asyar kiram, oleh itu sekali lagi mari kita banyak-banyak bersyukur karena hati kita mau datang dan menghadiri hal-hal seperti ini. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersawa aja lah. Solat dulu orang ni ngok orang lain. Itu dan bawa bersawa kau dia tu adalah nyabik bahasa Indonesia buyanya. Nah, kalau ampun je lah nak lenang dulu baju lu sawak ya tak? Baju lu sawak kan? Nah. Selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sungguh beruntung
dia diberikan Nabi semulia beliau. Nabi yang paling mulia, yarhamukallah, membuat kita paling mulia pula di antara seluruh umat. Nabi yang pertama masuk surga, kita pula yang pertama masuk surga di antara seluruh umat. Nabi amalannya dibayar tinggi-tinggi oleh Allah, jadi pula kita umat yang dibayar amalnya tinggi-tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai umat-umat sebelum kita tu cemburu dan hasad serta komplain nanti pada Allah. Tapi Allah bilang kontrak tak pernah disalah, janji tak pernah dipungkiri, gaji tak ada yang dikurangi. Cuman saya lebihkan kepada umat Nabi Muhammad sebagai karunia, zalika fadli uti man asya. Itu kelebihan yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Alhamdulillah kita yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, nama Nabi disebut itu pun membawa keuntungan besar bagi kita. Setiap namanya disebut kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah keberkahan luar biasa. Doa yang paling cepat dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, dikabulkan. Makanya jangan sampai bibir kita tidak bergerak ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita yang paling beruntung nanti dapat syafaatnya. Ahadun nasi as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Yang paling beruntung dapat syafaatku pada hari kiamat yang paling banyak kepadaku bersalawat. Alhamdulillah, doakan aja majelis ini banyak kita menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai banyak pula kita bersalawat kepadanya. Ngaji juga? Hah? Cuk? Ngaji bebas saya ya? Nah, karena kita akan kedatangan tamu penting, lebih penting dari segala urusan, dan bukan tiba-tiba, sudah diberikan pada umat ini. Hari Jumat Allah khususkan untuk umat ini, dan dia adalah Sayyidul Ayyam, adalah hari terbaik, hari penghulu. Bulan Ramadan dikhususkan pula untuk kita umat Islam. Mereka puasa iya, tapi bukan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan dikhususkan Allah untuk umat ini. Tahu tuan-tuan dan puan-puannya apa dia dibawa cenekong. Pertama memang awak kenyang uang kecil-kecil, tapi hawa sama kadang uang lebih oleh kan Cina masuk surga. Hah? Kan ya? Awak Cina juga bahkan tak ada dulu pada uang tu. Subhanallah, awak kemudian tiba nak menikmati, nak doa nu. Tapi subhanallah, Allah berikan juga karena kemuliaan yang Allah berikan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnul akhirunal awwalun. Kita ini orang yang datangnya terakhir, tapi dihitung amalnya yang pertama. Itu dia cuman jensuk ya, walaupun awak rombongan pertama nampak yang kemudian lo kena hitung, kemudian setelah dia hitung banyak tidak masuk hitung, tentunya sudah dia hitung rasa tidak masuk hitungan. Ibarat sawit berondolan banyak, ibarat limau ampera banyak, nah ibarat boy ata banyak atau mulukui banyak. Nah, oleh sebab itu makanya kita harus
bertanya dan belajar kepada siapa yang mengetahui apa yang diinginkan oleh yang menciptakan bulan Ramadan ini untuk kita. Karena saya yakin setiap umat Islam bergembira dengan datangnya Ramadan. Ibarat musim panen, musim menuai, musim memetik buah, pasti kita sangat gembira. Tengok itu lagi, ya. Tadi tengok itu, sah, abon jual kadang sah babuko dak sahur sahur nah tidak karena kita di hari biasa misalnya mutasi tapi kita lama sekali katakan wa man ibadu ma bi Ramadan itu dan siapkan bulan Ramadan ingin sepanjang itu Ramadan Allah itu wajar. Tidak di apa sebabnya? Andainya mereka tahu betapa banyak kebaikan Ramadan, mereka ingin Ramadan sepanjang tahun. Walaupun ini bukan hadis Nabi. Dulu disebut bahwa itu hadis Nabi, ternyata nisbatnya ke Nabi tidak benar, tapi perkataan para ahli-ahli ibadah. Ya, karena mereka memang buktinya di kalangan as-salafus salih dulu, orang-orang pendahulu kita, generasi-generasi pertama dan utama, mereka itu seperti kata Imam Al-Mu'alla ibn Fadl rahimahullah, kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan. Mereka 6 bulan lamanya berdoa supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Kalau 6 bulan doa anak basuh awaknya tiba awak tiba, apa lagi kalau menjelang hari-hari terakhir kedatangannya anak awak pula yang darah itu tahu sah kalau lainnya itu sah orang ini kalau sampai lacai orang ini Allah SWT mereka berbulan supaya disampaikan Ramadan dan setelah Ramadan mereka apa doanya? Semoga diterima amalnya di bulan Ramadan. Tuan-tuan,
Kalau tak kanang tahu dawaknya lah sudah barang tu. Tak kanang tahu sakene dah. Faham tak? Sudah wak kojong satu kojong. Itu tak kanang tahu nak nemo hasil. Berbulan-bulan itu je cerita itu baru urus tahu. Dek sakene tu dek banyak. Hah? Kalau sakene ndak kan tak kanang lemo dong lah. Tapi kalau tak kanang sampai 6 bulan ibarat proyek, kalau yang nilai-nilai 20 juta tak kalau menurut kanang kan. Tapi kalau multi years sampai 20 miliar itu lama urus kan ya. Tak apa lapis jadi itulah. Itulah makanya mereka berdoa pada Allah semoga diterima. Apa dia berdoa diterima? Kalau tidak diterima, kalau tidak diterima berarti tidak cair pahala. Kalau tidak cair pahala artinya sia-sia. Kalau sia-sia yang sebanyak itu, Allah siapa yang nanti bukannya Masya Allah. Ramadan itu semuanya adalah kejutan-kejutan. Istilahnya kebaikannya buat bawa takajui. Pernah tuan-tuan takajuinya nemo piti banyak. Nggak pernah dia. Lainnya takajui kena potong piti. Jadi ya. Pernah nengok uang pingsan ketika dapat zaki? Hah? Tak pernah nengok. Di film pun tak jurang. Pas dapat zaki pingsannya tak pernah nengok. Lain kan? Iya. Tak pernah nengok film tu naik-naik dulu. Amak tu dapat undian porkas 1 miliar asli pingsannya. Apa sebab? Nyebiti program naik pulang tinggi 1,000 nya. So, situ bau hutang tawi dah. Tiba-tiba datang 1 miliar. Itu pengsannya. Jadi ya, tak pernah coba deh. Ah, bapak cara kena guna bagi cukin dulu. Jadi kaum muslim demikian besarnya. Jadi kejutan-kejutan surprise. Allah katakan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah bahwa kullu amal ibni Adam lahu. Hadis Sahih Bukhari dari Ibn Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan kullu amal ibni Adam lahu. Amalan anak Adam itu, kita anak Adam semuanya ya, ada ngaku ndak nya doirnya kalau ndak anak Adam ada iblis dia. Kan ya dua ya kan tu yang lain kan dia ya, anak Adam cik anak iblis ya. Siapa nak ngaku ada Adam berarti anak iblis. Iblis jin, Adam ins manusia. Ada nak ngaku ada Adam. Jadi kullu amal ibni Adam lahu. Amalan anak Adam itu semuanya untuk dirinya. Memang Allah tak butuh sedikit pun amal kita. Tuan-tuan tahu tak bahwa berkumpul semua orang, semua orang dari kalangan jin dan manusia, lalu semuanya durhaka kepada Allah. Durhakanya sedurhaka-durhaka orang. Cewek paling doko, jadi itu doko sodo. Apa kata Allah SWT? Ma yanqusu dzalika min mulki syai'an. Itu sedikit pun tak mengurangi kekuasaanku. Apa bicara mengurangi dia? Walladzi khalaqakum bil haqq. Dia yang mencipta kalian dengan hak. Iyasha yuzhibkum.
Kalau Allah ingin kalian dihilangkannya kalian semuanya, wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah akan datangkan makhluk yang baru pula. Gimana caranya? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dia kan cuma bilang kun, jadi semuanya. Bisa tuan-tuan? Bisa tuan-tuan? Enggak. Dia cuma-cuma nanya buat kun lah. Adur atau bim salabim tak yura hijau-hijau, tapi Allah SWT enggak. Makanya tidak mengurangi sedikit pun kerajaan kodok-kodok kalian. Demikian pula andainya mereka bertemu dan bersatu menjadi orang bertakwa semuanya, setakwa-takwanya orang. Andainya semuanya bertakwa seperti takwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awak gosodocan itu dari yang pertama sampai terakhir, ma yazidu zalika fi mulki syai'an, tak sedikit pun menambah kekuasaanku. Berarti dia tidak butuh, kita yang butuh. Kalau sampai tidak dibuat oleh Allah Ta'ala amalan-amalan untuk kita ini akan merasakan kekurangan luar biasa. Sampai tidak ada salat 5 waktu, bingung asyik jaga Allah, tidak ada tempat untuk menumpahkan keluh kesah kita, untuk menumpahkan dan meletakkan harapan kita. Lalu Allah berikan salat subuh. Aduh, guna salat subuh tu apa tidak cu? Uduk kan wajar lihat dulu mah. Beruduk itu rupanya menurut ahli kesehatan dunia membersihkan semua pintu-pintu masuk bakteri dalam tubuh kita. Subhanallah. Iya, ada seorang pakar dari Austria di bandara melihat seseorang pekerja kebersihan bandara, bodohnya dia tindak manong bajaunya yang tak abir ada kan yang tak orang Islam lah. Sebab ni kau dia ajar Nabi kami, dia nak bilang subhanallah ya. Luar biasa, Nabi kalian itu betul-betul hebat, karena ini semuanya adalah membuang bakteri-bakteri akan masuk ke dalam tubuh kalian. Kumur-kumur semua dalam mulut, masuk air ke hidung, semua dalam hidung, sampai yang dalam telinga, sampai di sela-sela jari jemari kita. Ini semuanya pintu masuk bakteri sudah dibersihkan. Berapa kali? 5 kali sehari. Sampai menjelang tidur ada sholat isya atau berwuduk sebelum tidur. Ada lagi, masih banyak. Jangan dikaji sekarang, ini sudah selesai kaji kita malam ini nanti. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, belum lagi menghapuskan dosa-dosa dan maksiat. Tuan-tuan tahu enggak? Dosa dan maksiat itu bagi hati kita itu ibarat racun bagi tubuh kita. Coba minum racun, lama badan lo, dia minum racun-racun yang tak terbuang dari ampas-ampas makanan. Dari makanan kan ada racun kita makan doa kan ya, semprot pestisida itu kan banyak racunnya, atau debu-debu yang hinggap baik dari pabrik kelapa sawit ya, dari pabrik-pabrik, limbah-limbah, kadang itu masuk ke tumbuh-tumbuhan kita, makanan kita makan racun. Makanya semakin banyak racun, badan tidak tenang dan tidak ringan, berat. Demikian juga dengan dosa-dosa, kalau masuk ke dalam hati memberatkan hati. Oleh sebab itu makanya orang pembuat maksiat berat untuk beribadah, tapi orang-orang taat semakin ringan beribadah. Jadi semuanya adalah kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT.
Nah, sekarang puasa semuanya adalah kejutan-kejutan. Disebutkanlah ya, puasa itu menghendaki 3 perkara penting. Yang ketiga-tiganya upahnya tidak dibatasi, gajinya rahasia ilahi. 4 layer, jangan 3 layer, tambah layer. Ya, semuanya dirahasiakan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya pasti lebih besar, karena dia hadis tadi sebutkan amalan anak Adam semuanya untuk dirinya. Al hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan dilipat gandakan 1000%. Mana cerita-cerita persennya? Woi, zakat berapa persen? 2,5% boy ngalun atau ingat? Ngaku je lah. Soal zakat fitrah tahun mana aja tuntun boh. Di Babu Salam 25.000 nya. Di Pai 24.000 selanatui 8 nya. 2 piau bayi 2 aja. Sah? Berat. Makanya banyak orang tak berzakat. Ya, tapi orang yang taat apapun yang perintah dia siap. Nah, ini bukan 2,5%, 1000% gaji minimal kita diberikan Allah SWT, amalan biasa. Kau nak dapat bosan itu nya? Gaji ada 10 kali lipat. Aku je lah tak kena awak dah 10 kali lipat lah awak ke awak, apalagi 10 kali lipat hanya dengan Allah. Ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat berapa persen tu saya? 70.000%. Mana yang tentu angkut sekian aja lah ya. Kita tentu dia tuan banyak. Misalnya tonton bagaji saya sebulan 3 juta 2 tu ya. Mak, lebih loh San. Banyak bodoh gaji dia lah. Hah? 3 juta 250.000 kali 10 dulu, 10 kali 32 juta gaji awaknya ya, 3 juta 250 nya, tapi janji dek bos 32 juta. Sagan jo apa capek lah. Sagan jo apa capek weh. Hah? Sang 3 juta 2 tu je lah. Lah kena wangi bini terlambat buat sarapan. Kan ya? Lah tabagani anak apa dia lambat mandi pagi nak tahu sekolah. Sah? Amak pun kena wangi juga. Apa minta piti julenya. Lah tuan tak piti julenya. Sah? Takut terlambat. Apalagi kalau seandainya gaji yang dijanjikan dan pasti dipati 700 kali lipat. Mak, tak pandai bocor lah. Hah? 275 ibu-ibu. Berarti 2.775 juta. Itu satu kebaikan, satu amalan. Jelas? Di baidiknya 2.275 juta. Tak banyak dulu kan? Nyata kan? Tidak apa? Bini sanjak-ajak bini nak dilamar tu bisa mahar-mahar seperangkat alat salatnya. Weh, bisa seperangkat alat salat. Hah? Sabut lain. Karena salat itulah yang bawa kita dapat penghasilan banyak. Nah, jelas kaum muslimin. Nah, di surga itu tiang-tiang ini terbuat dari mutiara. Mana nengok mutiara? Aku jalan tak ya. Semuanya digambar nampaknya. Tentu mahi mutiara ya. Kabar-kabar yang paling kodang bosu doang segodang tumbuk kalau lebih kurang ya. Itu ada di Emirat Arab, uang punya. Segodang tu ya. Kabarnya
2, sekian triliun nobon. Terus sekarang tiang apa gak kira? Hah? Nah, jadi istana kita tiangnya dari mutiara. Itu kusen-kusen pintu tuh dari berlian. Tahu tuh berliannya? Nggak jobe nih ya. Nggak jobe nah. Nah, atau aja singok nopo. Plafonnya nggak Sunda plafon no. Tapi dari emas dan perak. Godang tipe 36. Hah? Besarnya, lebarnya istana kita pokoknya tasawuf dalam kan taman surga itu selebar langit dan bumi. Itu bisa dengan impak-impak seibunya. Kalau liti ai bisa nggak? Dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, makanya rutinkan walaupun kecil. Jadi 1000 kali 700 7.000 sah. Nah ini ukuran amalan biasa. Lalu Allah kecualikan illa sauma, kecuali puasa. Gimana gambaran pahalanya? Allah katakan fa innahu li, puasa itu untukku. Allah tidak butuh. Kok dia bilang untukku? Apa maksudnya? Hah? Untuk memuliakan puasa dan orang puasa itu sama dengan Al-Ka'bah itu Baitullah. Ka'bah itu adalah rumah Allah. Allah tinggal di situ? Enggak. Artinya ini rumah Allah. Kalau sampai di sana itu umat Pak Prabowo, tu tolak tuan melatiang. Woi, sampai itu umat Pak Prabowo tolak melatiang. Tolak. Lalu dapat lagi sewa. Kan ya? Iya dia dah. Kini tolak hajinya. Patang kan darah? Patang katanya menjabat tolak. Sang kininya mana itu Allah dapat ninyor. Kalau Allah Ta'ala kan tidak ada pensiun dah. Sah. Nah, ketika berkuasa tidak akan mampu kita. Jangan kena jenuh Pak Prabowo lah. Umah kenalan Pak Prabowo tidak tahu. Jadi ada orang nyebut apa partainya orangnya. Kalau Gerindra jangan coba lejinya, azab wadanya. Tapi kalau oleh PDI yang sampai lagi. Kini, potong kan tidak ada. Nah, jadi kaum muslimin, padahal tidak kenal ya Pak tu ya uang dulu kan. Tapi begitu segannya. Apa sebab? Karena dinisbatkan ke orang yang besar. Nah, puasa dinisbatkan kepada Allah yang maha besar. Puasa itu lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ana ajzi bihi. Amalan-amalan yang tidak disebutkan kepadanya diberikan pahala yang demikian besar. Tentu yang dinisbatkan kepadanya tentu pahalanya juga sangat besar. Makanya manon gadang pahala pai ka Masjidil Haram, umrah dan haji atau ke Masjid Istiqlal. Apa itu? Karena Masjidul Haram dinisbatkan kepada Allah Baitullah Al-Ka'batul Musyarrafah. Makanya semua yang dinisbatkan kepada Allah pasti besar. Makanya agama ini besar karena dia dinullah, agama Allah. Tidak bisa kita bandingkan dengan agama bikinan manusia. Sah? Karena tidak disebutkan kepada Allah SWT. Ini agama itu misalnya, Sinto misalnya, tidak ada harganya. Sah? Karena tidak dinisbatkan kepada yang besar. Jelas?
Nah sekarang puasa fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ibaratnya puasa itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah adalah cek terbuka. Kalau pewak kambang tu cek dulu, silakan isi bopo lah, isi berapapun. Antum tak kan isi sebanyak tadi lah, itu gaji rutinnya. Tentu akan kita isi sebanyak yang kita mau. Dan Allah SWT jadikan puasa pahalanya sebanyak-banyaknya. Makanya tentu-tentunya untuk masuk surga ada pintu khusus. Berarti kalau ada pintu khusus berarti istimewa tak? Istimewa tak? Kalau pergi ke istana presiden khusus orang mujalai ke pintunya. Ini pintu paling buat lega. Yang lain tidak ada khusus. Kalau akan khususkan pasti yang paling bagus. Makanya dikhususkan pintu bagi orang puasa namanya Babur Rayyan, yaitu orang yang puas minum karena mereka lama haus dan minum. Apa ni? Mak copek baru. Baik. Itu kejutan yang pertama ya, bahwa pahala puasa tidak diberikan batasan. Nah, Allah. Asyhadu 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 an la asyhadu an la la haula la haula la haula la haula Allah. Wa nashhadu an la ilaha Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, itu kejutan pertama, yaitu puasa di bulan Ramadan diberikan pahala tanpa batas. Andainya kita disuruh bekerja sebulan penuh, gaji terserah Anda. Nah, kalau gaji biasa tadi 32 juta sebulan, kan?
kelipatannya. Nah, kini terserah kalian nak lobby apa itu. Pahamnya tadi kan kelipat 10 aja 32 juta aja ya. Kan ya? Nah, kini enggak. Terserah kalian. Kecek isilah, tapi kerja yang benar. Itu kira sembarang apa jual itu? Sembarangan apa aja? Nah, mesti benar-benar bekerja gitu. Dan tak ada yang berani menolak. Tidak akan ada yang mau menolak. Karena ini kesempatan yang tak ada kecuali di sini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu wajar mereka minta disampaikan ke bulan Ramadan. Makanya orang-orang dahulu berlatih sebelum ini. Di Rajab mereka sudah mulai menanam. Di Sya'ban mereka menyiram. Jadi makanya di Sya'ban lebih banyak puasa daripada di bulan lain. Jadi tinggal Ramadan memetik hasil. Makanya kalau Ramadan mau mulai manuge atau mamangku uang lebih itu ya. Awak mau mulai mangku koi lo tanah mencelatu apa ya? Dia kodok tak kayak cabak di dagu deh. Hah? Pakai apa? Jonder? Nyuang lah awak mau mangku apa lama matinya. Leo mati oleh berapa tu. Jadi ada kadang puasa, kadang tidur. Tapi kalau uang menelpon dan lama nanam sebelum kau tak ada cerita tak puasa. Ikut tak kira tak dapat okok 2 esok aja kayaknya tak puasa tak gigit. Apa tak puasa ni nya? Lah bunyi serine padahal lewat okok setengah batang lainnya. Lah Allah gara-gara di okok tak di puasa. Jadi kaum muslimin dan muslimat, sirine bunyi itu alun tanda selesai sahur. Sahur tu dibatasi dengan azan subuh. Kalau ada terlambat jago bunyi sirine ya masih sampai sapinggan dulu. Tapi jangan tambu je lah nak sampai minum orang. Apalagi mau kok tadi sampai mau kok. 10 minit kan sampai sabiang dulu. Nanti yang. Tapi tuan-tuan biasa sahur dah mau selalu makan kan? Iya, amo aja. Dapat jar syarur dah. Nah, kalau bunyi serine masih bisa sahur sampai azan. Cuman azan muazzin mesti amanah kata Nabi. Al muazzin mu'taman. Ini jam kau kalau pakai digital harus disetting ulang. Kalau bisa TI diperhatikan, karena tidak jarang jam-jam digital itu berubah. Abeko alur kata puasa berbuka wala berbuka tidak awal. Makanya muazzin mu'taman. Itu yang pertama kaum muslimin. Yang kedua, bahwasanya bulan Ramadan ini melatih kita untuk bersabar. Sabar dalam berbuat taat. Ini berat puasa itu menahan. Ini sabar itu artinya menahan. Menahan lapar, menahan musibah. Ya, menahan untuk tetap berpuasa, bertahan dalam ketaatan. Kemudian tidak mau melakukan maksiat. Jangan betul buat Ramadan. Kau tahu jadi nak masuk Ramadan lah betul buat lagi. Kadang tak jadi amalan-amalan apa-apa, kadang basi cokak lagi. Padahal ruh Ramadan itu adalah bersabar. Bahkan dicela, dicaci, dimaki, apa katanya? Inni shaim. Saya puasa. Lalu karena puasa kenapa? Orang puasa itu tidak mau gajinya dikurangi atau terhapus. Karena siapa yang puasa lalu tetap melakukan kejahilan, Allah tak butuh dia menahan haus dan lapar. Makanya perlu bersabar. Tahu tak tuan-tuan sabar itu berapa gajinya? Nah, juga surprise, kejutan-kejutan.
Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu diberi pahala tanpa batas, cek terbuka lagi. Jelas? Woi, Ramadan juga mengajar kita kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk qiyamul laili. Sah? Untuk qiyam Ramadan. Memangnya kenapa? Ternyata orang-orang yang qiyam menghidupkan malam, bukan hanya di malam Ramadan, menghidupkan malam hari dengan ibadah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya. Ajo kalau baca ayat sejadah mah. Hah? La balah ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ini ayat setelah ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Oh, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Berarti bangun kan? Apa yang mereka lakukan? Berdoa kepada Rabb mereka dalam keadaan takut dan harap. Apa balasannya? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tak ada yang tahu apa yang Allah simpan. Nah, surprise lagi untuk mereka yang melakukan itu, min qurrati a'yun, yang membuat mata itu tenang teduh melihatnya. Kalau lo tahu buat depan hawa tu, tak tahu dua mata dia. Hijau mata dia. Kalau hijau tu tak dua dia. Nyonan kalau nan hijau-hijau tu kan tak dua. Makanya surprise lagi. Yang keempat, tak tinggal lah puasa. Apa tadi? Sabar. Jadi tu qiyam. Dah. Yang keempat adalah iko senangnya buinya, tapi mudah bagi yang dimudahkan Allah. Apa itu? Ternyata amalan kita tidak diproses, tidak dicairkan pahalanya sampai hati kita bersih kepada Allah dan bersih kepada hamba-hamba Allah. Lupa tuan-tuan, di malam nisfu Sya'ban kemarin, walaupun tidak ada amalan khusus yang dianjurkan, tetapi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban," bila masuk malam pertengahan bulan Sya'ban, ittala Allahu ala jami'i khalqi, Allah memperhatikan seluruh hamba-hambanya. Tentu awak tiga itu, awak tiga ya. Faghafara likulli ahad, Allah berikan ampunan bagi setiap orang, illa lirajulain, kecuali bagi dua orang. Siapa? Siapa? Musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah bukan hanya mengatakan ada pencipta selain Allah, bukan itu saja. Kalau itu orang-orang Quraisy sudah mengakui dulu, tapi tidak berdoa kepada selainnya. Jadi tidak perlu tuan-tuan berdoa melalui habib-habib, wali-wali, tidak perlu ke kuburan-kuburan keramat. Kau tidak banyak limpak di kuburan daripada musajid. Kan dia banyak limpak di kuburan pada di musajid. Apa dia banyak limpak di kuburan pada musajid? Kalau bukan karena mengatakan doa di kuburan keramat lebih makbul daripada doa di masjid. Contohnya ke tuan-tuan, mana makbul doa di musajid atau ke kuburan? Hah? Di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau gitu, kalau buat impaknya banyak kah babu salam? Kau buat jangan kawan gajah.
Janka tampang mana lah? Tak abad lah. Aduh, simpang bukit. Tapi bawalah ke masjid. Dah, alhamdulillah ke awak tak nawa nuri ya. Tiba-tiba kan kami nawa. Kan? Tiba kan kami mudiak, tiba kan kami ulak nawa. Tak. Karena khawatir nanti menjatuhkan kita pada kemusyrikan. Nya tukang-tukang buat syirik dulu di zaman Nabi basorban juga. Pahamnya tak? Haji Abu Jahal basorban tak? Haji Abu Jahal basorban tak? Tak apa nak tengok filem. Wang Arab basorban tak? Lai. Naik haji tak? Abu Jahal tak naik haji? Tak beda Muhammad ke sana tak apa. Di mana tinggal Abu Lahab tu? Di Makkah. Orang haji ke mana? Ke Makkah. Zaman jahiliah ada haji. Lain. Berarti Abu Lahab haji tak? Ni apa syarat jadi haji? Syarat di member haji apa? Pergi ke Makkah. Kan ya? Kan pergi haji. Nah, di masa jahiliah ada haji. Masa jahiliah ada orang haji. Ya Allah, buka suap majlis sirah Nabi Nabi di awal-awal dakwah berdakwah di musim haji. Pergi ke kemah-kemah di Mina, di Muzdalifah. Tak pernah buat suat ya. Tapi tuan-tuan lah nyabui je, jangan ngaji tahu je nya. Lapuk je ngaji jak keneknya. Kasa tak putui ke haji sembuh dah. Nya kabar ada orang awak nak omong ngaji dah. Apa sebab jak kenek orang ngaji lenya. Takkan mau bahasa subuh 2 rakaat je nya. Kasa banyak nak tak putih kasa boh. Indah haji yang di masa jahiliah. Hah? Mana tantu tuan-tuan? Di Quran rumah kami ke tukang takmir Masjidil Haram, mukasi pengurus kan sah. Kemudian kami tukang layani jemaah haji sah. Maka Allah jawab, aja'altum siqayatal haji wa imaratal Masjidil Haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. Kalian nak samakan melayani, menyiapkan minum jemaah haji dengan mentakmir Masjidil Haram. Masuk mentakmir jadi DKM. Apa makna DKM tu? Dewan Kemakmuran Masjid. Siapa dulu di zaman itu? Haji Abu Jahal Abu Lahab dia jadi pengurus. Makanya mereka membanggakan diri kayak Nabi. Jangan orang dakwah lematnya dah. Dahulu kami urus Masjidil Haram gongnya. Kami dulu tukang layani jemaah haji yang nya. Kan? Makanya Allah yang jawab. Nak kalian sombong loh jadi pengurus Masjidil Haram dengan melayani jemaah haji dengan orang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Tidak sama. Mana lebih hebat? Pengurus Masjidil Haram atau orang beriman? Wih, mana yang lebih hebat? Orang yang pengurus Masjidil Haram atau yang beriman pada Allah hari akhirat? Beriman pada Allah akhirat. Allah yang katakan itu. Berarti lah dua haji ya? Lah dua haji? Nah, buka majlis sirah Nabi saya. Selesai Durusul Muhimmah atau majlis sirah dia. Nah, rupanya banyak tak jauh ni awak. Mereka itu sudah mengakui Allah sebagai pencipta. Cuman mereka syirik di ibadahnya. Samonya haji pakai labbaik Allahumma labbaik itu je. Talbiyah orangnya. Cuman ditambah sekenek dia. Apa talbiyah dia kan lah? Lah lama dah pergi umrah. Mat, ambil nomor mat, suruh daftar mat. Ni saya mau jawab apa esok.
Alah apa aduh leh daftar haji lah bila apa 2030 lah lambat lah tu dia awak doa capek nak tapi lah boleh dibaca gini roh labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik ya innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak ditambah dengan sakene labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak. Anjak bunyinya boleh usah Arab bunyinya ya, tapi terselip di situ kecuali sekutu yang engkau miliki. Tentu mereka mosong sekutu tadi, syekh-syekh wali-wali tadi itu tidak punya kuasa, tapi mereka menyangka dengan berdoa melalui wali tadi mendekatkan diri pada Allah. Kan jadi itu juang kininya. Apa mereka kuburan keramat tu? Mereka kan orang-orang soleh. Orang soleh dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, cepat permintaan kita diproses oleh Allah. Hanya yang tukang kembangkan itu pakai sorban tu enggak? Pakai sorban enggak? Pakai semiri enggak? Pakai jubah enggak? Pakai sawung enggak? Condok kiai enggak? Iya sama. Dulu yang buat syirik di Mekah itu juga haji-haji seperti itu juga. Paham enggak? Enggak paham? Nah, buka lo kapan jenis tauhid. Tapi lah dosa Harrison kalau jenis tauhid pan akidah enggak sampai itu dah. Kalau sampai lah, nah termasuk buat sama insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Panjang lo jadi. Ini bersinggung kejuang. Ini sampai di mana tadi sah? Lalu tonton gede baik lama bahwa harus bersih hati pada Allah. Allah ampuni semuanya kecuali musyrik. Yang kedua, musyahin. Dua orang yang tak dapat ampunan tadi, saudara dapat kecuali dua. Musyrik, musyahin. Musyahin itu siapa? Orang yang tidak berbaikan dengan saudaranya. Termasuk je bini je laki je. Alun Ramadan alun menangkau ke laki lah. La puasa, la basoga-soga je laki lah. Dah beda dengan puasa goninya. Jangan puasa je lah. Kan ya? Kan sampai dia pelapor ke Nabi fulana puasa siang hari rajin, malam hari rajin salat malam, tapi tu'zi jiranaha, tapi lidah tak tertahan setajam-tajam menyakiti tetangga. Apa kata Nabi? Hiya finnar, dia masuk neraka. Apa tak masuk neraka? Ini semua kezaliman itu akan dibayar dengan pahala tadi. Antu abi malah kan ya? Ini mahal itu bayar kalau di akhirat mahal bayaran. Sebagaimana kalau kita jual hari ini atau kita jual, kita maafkan dan kita serahkan kepada Allah membeli itu. Tak paham ni ya? Itu maksudnya jual yang panjang-panjang gini. Kini wak dizalimi dek saudara, dizalimi oleh orang lain. Kezaliman itu mahal tak harganya? Mahal tak? Kalau kita tidak maafkan, besok di akhirat orang tu bayar mahal sama kita. Apa bayarannya? Pahala orang itu untuk kita. Pahala orang untuk kita. Nah, manon gak banyak. Kalau pahala itu yang kita ambil dari orang itu, atau kita maafkan orang itu, jual ke Allah kezaliman itu, manon gak mahal, Allah membali atau uang lu? Nak je paham ni ya. Bayar menjawabin ni. Ada sebuah kisah nyata. Saudara tak ngandun konja-konja nak capek so nonton sudah.
Cuma dalam ambil faham tak pasal dia buat kisah, tak apa, buatlah kisah nyata diceritakan oleh seorang khatib ya dari Suriah. Ada seorang saudara minjam piti ke abang, adik minjam piti ke abang, dan piti ke sana ada abang lah akan digunakan untuk ya anak masuk sekolah. Tengah nang dongnya esok anak-anak sok kan Melayu kan so bulan Juli soalnya pahamnya kan banyak pengeluaran tu kan. Ayolah nganya sudah itu lah 2 bulan sudah itu kan tiba kau tu Melayu sana lah apanya dia lah yang baca acunya kan dan pun ambil piti kan adanya la ilaha illallah ngiwangi lagi gabang do ngiwangi asli ngiwangi tak ada orang buat-buat aja. Kalau si kadang tak lupa, tak ya apa, kan tak wangi-wangi. Itu ya dia ulur ya. Setiap telefon tak jawab salam dah dah. Dia telefon-telefonnya apa punya. Tak sakit hati dah kan? Tak sakit hati dah. Awak nolonginya sudah itu ketika awak tuntut memaliang awak nak kena serang tahu ni. Awak abang lalu, kakak lalu. Sakit hati tak? Sakit hati. Sehingga tak cerita ke amak. Apa cara maknya sebulan potong nak kena nak cin apanya ambil bitin nanya itu cerita lama. Lah wangi lama kayaknya. Sampai di doang enda elok ada amak. Cerita nak kau wah jadi tujuan. Nah cuma kalau lain tak cerita nak. Akhirnya masuknya ke musajid. Satu hari dalam keadaan galau tadi itu pas ada kajian Syekh mengaji tentang keutamaan memaafkan. Keutamaan memaafkan. Alhamdulillah masuk kaji. Tu bahas kaji nak sampai di waktu itu dong. Cila panjang dulu lah. Dah sikit-sikit je lah ya. Keutamaan memaafkan. Subhanallah itu tu pun jawab ngaji tu tuan-tuan. Tentunya tuan-tuan lah boleh ngaji salat subuh nak kamu badi 2 rakaat dah. Cuman sentuhan-sentuhan kaji tu tuan-tuan lah ambo sendiri. Ya, kalau ambo nyampen ndak masuk wano gitu. Tapi ketika dongeng dari orang lain luar biasa. Makanya apa? Cara malam tadi dia dah duduk bawah dia ambo jangan angkat dia. Dan serius nak dibawa sana lama aja nak uang dah. Sah? Tuan-tuan bisa nak ganti DT boleh. Dia tak apa je raja dan bawa. Nah. Jadi masuk gaji lalu dia berazam, ya Allah, inni bi'tuka mazlamati. Ya Allah, kezaliman saudaraku kepadaku ini aku jual kepadamu. Paham? Maksudnya kini kan kalau ndak diwayu deh ndak dan maafkan inyo membayu suak sah inyo akan membayu kini tolong balik dan ya Allah jen inyo membayu tapi engkau yang bayar. Pahamnya tak? Kira-kira kalau Allah yang bayu banyak tu sekenek banyak daripada adil dunia. Mana tentu itu urusan kalimah duanya minta ke daerah di dunia enggak. Subhanallah, malam hari puan dia berazam untuk memaafkan tadi. Dah bukan berazam lagi, berikrar kepada Allah SWT. Ya Allah, saya jual kepadamu, tolong beli. Akhirnya dia hubungi saudaranya tadi. Dia, Assalamualaikum, balik sudah tadi itu ngantuk dia jadi telefon tu dah nak ngeratinya sila kau bono abang nak kadun lah nya pakawan lah tak kan bayurnya tak ada dirinya tak ngaku tak ada cerita itulah sayang, itulah selesai. Dan nak mau undang awak makan baik malam awak badi adik kau mamak saudara malam kau. Fahamnya? Nah, seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa. Ini kalau tolak macam itu bossu jangan masalah tu lain tak apa-apa jawab itu jangan memaafkan tu. Kalau tak
asal lalu di situ dia welak dah jauh-jauh dengan orangnya tapi lah memaafkan maaf ya dia tapi tak lewat dengan orangnya ada memaafkan nomor orang jalan maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah akhirnya sampai di rumah tu di wadahnya ada setan kan berkumpul saudara keluarga permalukan dia nyanyinya sampai hati macam itu kan ada juga nak itu kan ya diberi malu tapi alhamdulillah berperang dalam hatinya bisikan syaitan dengan bisikan iman dia berjanji kepada Allah Ta'ala akhirnya menang imannya akhirnya dia umumkan alhamdulillah sabun kaum ada urusan kami lah selesai urusan kami lah selesai keuwo tadi sabuilah selesai urusan kami tak ada apa-apa lah akhirnya mak lo nangis tak mau ke anak tadi kena doa celaka tadi iya adalah terlangsung berdoa ayong ni itu mudah-mudahan selamat-selamat juga kalian uwo jadi itu tak mau aja yang tak beda lah kita heranlah dia tu walhasil selesai mereka dah pisah di rumah pulang ke rumah masing-masing. Nah, menjelang tidur wudu dan salat sunat habis tidur. Subhanallah, salamak-lamak. Memang kalau ndak bababan pikiran kah salamak-lamak lolo. Apalagi berwudu dan berdoa sebelum tidur. Subhanallah, tiba-tiba ada yang menggedor pintu. Nokok pintu malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar malam-malam? Saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka pintu, subhanallah mereka berpelukan. Lalu Nabi mengusuk-usuk punggungnya. Ahsanta ya bunai, kamu telah berbuat baik wahai anakku. Allah menerima kebaikanmu sebagai bentuk apresiasi atas prestasi mau apa umrah. Akhirnya diajak umrah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai pendeklah situ ya. Selesai tawaf, selesai sa'i tahallul, lalu Nabi kembali memeluknya sambil berbisik di telinganya, ahsanta ya bunayya, ini balasan dari saya, upahnya, tapi yang di sisi Allah lebih besar. Hanya berpisah mereka. Setelah berpisah tiba-tiba dikumandangkan azan subuh. Tak jago kawan, ternyata mimpi tadi ngah. Ya, jadi awalnya Nabi tak balik ke bumi dah, tapi mimpi hak. Kalau mimpi bertemu Nabi itu benar. Cuman banyak orang berduto ke, maksudnya Nabi dalam mimpi. Tapi kalau ada yang ngaku, kalau sesuai syariat wa iyang, kalau tidak sesuai syariat wa tula. Sampai dia datang Nabi ke dalam mimpi, maksudnya dijamin masuk surganya, itu tidak bisa temu. Asal ada keturunan Muhammad masuk surga sodonya, pak temu? Tidak. Sebab Abu Lahab seketurunannya Nabi, Habibnya. Tidak ada jamin masuk surga. Abu Talib Habib tidak? Habib juga tidak masuk surga. Nah, tapi kalau sesuai syariat kita terima. Nah, ini kan sesuai syariat. Diapresiasi karena memaafkan saudara. Yang di sisi Allah lebih besar, Apa itu? Nah, di sinilah Allah katakan, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang mau memaafkan dan mau memperbaiki hubungan, maka pahalanya ditanggung Allah. Kejutan lagi, surprise lagi, angkanya tidak ditetapkan. Puasa, sabar, qiyam Ramadan, dan maafkan. Karena kalau tidak bersih hati, tidak diproses. Allah katakan kepada malaikat, amhiluhuma hatta yastaliha. Jangan diproses laporan amal mereka berdua sampai keduanya berbaikan. Oleh sebab itu, ayo kita umumkan dalam diri masing-masing, siapapun yang berbuat salah kepadaku ya Allah,
maka aku sudah memaafkan. Biarlah engkau yang beli, jangan saudaraku yang beli. So kalau dia yang beli nanti dia bangkrut di akhirat. Dan kalau engkau yang beli, engkau tidak ada bangkrutnya. Dah. Nah kalau gitu nanti tinggal lagi mengamalkan Ramadan itu ringan tanpa beban. Kita fokus pada Allah, kemudian menyebar kebaikan di antara hamba Allah. Tekanan-tekanan apapun dari orang-orang dekat, keluarga, anak, istri, atau tetangga, insya Allah tidak menjadi beban lagi yang menyakitkan. Karena ada kesabaran di sana. Ada kita dirugikan, di dunia ini banyaklah cobaan, dirugikan orang, digunjingkan orang, direndahkan orang, iya. Tapi kita memaafkan pula. Tetapi maaf di sini dibatasi, jangan membiarkan kalau dimaafkan tambah zalim orang, enggak. Paham ya? Kalau dimaafkan orang itu tambah berbuat zalim, itu tidak boleh dimaafkan. Harus dibatasi kezalimannya tadi. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dimati Allah, qiyamul Ramadan disembunyikan juga pahalanya. Ya, qiyamul lail pada umumnya disembunyikan supaya nanti jadi kejutan bagi kita pada hari itu. Oleh sebab itu kalau Allah saja sembunyikan, jadi di pogon-pogon keuangan riak kita. Allah saja ingin sembunyikan, maka jadi pogon. Ya kalau pogon lah pogang-pogang dia wangi lecet gitu. Tidak keluar nanti aplikasinya. Hindari riya tadi. Tapi barangkali sampai di sini. Oleh sebab itu saya ucapkan selamat menunaikan puasa Ramadan, dan saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya atas segala yang salah dan kegelapan. Nah kalau tuan-tuan tidak ada salah, wah elok-elok cuni kemana ada bersalah. Nah kalaupun ada, saya lebih dulu insyaAllah. Saya ingin tidur nyenyak, ingin makan enak, dan dapat pahala banyak. Makanya dada ini tidak boleh jadi penjara bagi orang. Ya, nyeti ayat tu dia masuk nama orangnya kan. Dah orang bersalah, nama masuk tahu hidupnya, tapi copek babui. Copek babui. Ya. Tahu ya bersalah. Jangan kan uang awak keluarga kadang-kadang bersalah je kan. Kan ya? Nah, tapi copek diapui. Dah buktinya lolok copeknya, artinya asal termasuk kata banter-banter copek lolok. Kadang tidak selesai doa panjang bagaimana bismillahirrahmanirrahim amutu ahya gitu sampai bocornya. Dia apa? Dia tidak banyak pikiran orang. Dah kita tutup aja kan ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Sallallahu nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.